Halo Sobat MBO, pada kesempatan kali ini kita akan bereksplorasi bersama mengenai ISO 28000, sebuah standar internasional yang tidak hanya menciptakan keamanan, tetapi juga membangun kepercayaan dalam setiap langkah rantai pasokan global. Di era yang semakin kompleks dan terhubung secara global ini, menjaga keamanan bukan lagi sekedar pilihan, melainkan sebuah keharusan dan prioritas utama. Dengan memahami dan menerapkan standar ISO 28000, kita tidak hanya melindungi barang di setiap alurnya, tetapi juga menjamin integritas setiap proses dari pengangkutan barang, penyimpanan barang di gudang, hingga tahapan produksi. Setiap detail dalam rantai pasokan menjadi kunci keberhasilan. Itulah mengapa informasi ini begitu penting buat Anda ketahui. Jadi, simak video ini dan kita kupas pengetahuan yang mendalam bersama-sama, karena keamanan setiap mata rantai pasokan itu bernilai penting. ISO 28000 merupakan standar internasional yang menjadi pilar utama dalam memastikan keamanan menyeluruh dalam rantai pasokan global. Dengan menerapkan persyaratan yang ketat untuk sistem manajemen keamanan, ISO 28000 tidak hanya mengatur segala aspek kritis seperti transportasi barang, penyimpanan di gudang, dan proses produksi, tetapi juga memberdayakan organisasi untuk mengelola risiko dengan lebih efektif. Dalam dunia yang terus berkembang ini, mata rantai pasokan tidak lagi terbatas oleh batas geografis. Kebutuhan untuk melindungi aliran barang dari titik awal hingga akhir menjadi semakin mendesak. ISO 28000 hadir sebagai panduan yang komprehensif, memungkinkan organisasi yang tidak hanya menjaga kelancaran operasional, tetapi juga mengamankan setiap elemen dari potensi ancaman seperti kejahatan, gangguan logistik, atau ketidakstabilan eksternal lainnya. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ISO 28000, organisasi dapat membangun fondasi yang kuat untuk keamanan rantai pasokan mereka, menjaga reputasi dan kepercayaan pelanggan, serta mengoptimalkan efisiensi operasional secara berkelanjutan. Melalui komitmen untuk memahami dan mengimplementasikan standar ini, setiap langkah dalam rantai pasokan tidak hanya menjadi lebih terorganisir, tetapi juga lebih tahan terhadap tantangan global yang terus berkembang. Edisi kedua dari ISO 28000 memperbarui dan memperkuat standar ini dengan beberapa perubahan penting yang meningkatkan keefektifan dan relevansinya. Prinsip-prinsip baru yang ditambahkan dalam klausul 4 bertujuan untuk menyelaraskan ISO 28000 dengan ISO 30001, standar manajemen risiko yang diakui secara internasional. Hal ini tidak hanya meningkatkan koordinasi antara sistem manajemen keamanan dan manajemen risiko, tetapi juga memungkinkan organisasi untuk mengelola risiko dan pendekatan yang lebih terintegrasi dan juga holistik. Di samping itu, rekomendasi yang diperbarui dalam klausul 8 dirancang untuk meningkatkan konsistensi dengan ISO 22301, standar yang mengatur tentang manajemen keberlanjutan bisnis dan keperencanaan. Integrasi yang lebih baik antara ISO 28000 dan ISO 22301 memfasilitasi strategi yang lebih terorganisasi dan juga terkoordinasi dalam pengembangan, penerapan prosedur keamanan, serta pelakuan terhadap risiko. Perubahan-perubahan ini bukan hanya menjadikan ISO 28000 menjadi lebih relevan dengan kondisi pasar global yang terus berubah, tetapi juga mempermudah integrasinya dengan sistem manajemen lain yang mungkin sudah diterapkan oleh organisasi. Ini memberikan keuntungan tambahan bagi organisasi dalam upaya mereka untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi risiko, dan memastikan keamanan dalam rantai pasokan mereka. Penerapan ISO 28000 membawa berbagai manfaat strategis yang signifikan bagi perusahaan dan organisasi di sepanjang rantai pasokan mereka. Yang pertama, meningkatkan kredibilitas dan pengakuan merek. ISO 28000 memberikan kerangka kerja yang kokoh untuk manajemen keamanan dalam rantai pasokan. Dengan menerapkan standar ini, sebuah perusahaan tidak hanya menunjukkan komitmen terhadap keamanan, tetapi juga meningkatkan kredibilitasnya di mata pelanggan dan mitra bisnis. Ini penting karena keamanan yang terjamin membantu membangun kepercayaan yang diperlukan untuk hubungan jangka panjang dalam bisnis. Kedua, integrasi ketahanan perusahaan. Standar ini tidak hanya memfokuskan pada aspek keamanan fisik, tetapi juga mengintegrasikan ketahanan perusahaan secara menyeluruh. Dengan memiliki sistem manajemen keamanan yang terstruktur, organisasi dapat lebih mudah menyesuaikan diri dengan perubahan eksternal seperti perubahan regulasi, kebijakan, atau kondisi pasar yang fluktuatif. Yang ketiga, efisiensi operasional yang meningkat.
ISO 28000 mendorong praktik manajemen yang sistematis dan terstandarisasi. Ini memastikan bahwa setiap proses dalam rantai pasokan dijalankan dengan efisiensi yang maksimal, mengurangi risiko gangguan operasional, dan mempercepat aliran barang dari produsen hingga konsumen akhir. Keempat, keamanan yang terjamin dari risiko. Dengan fokus pada identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko keamanan, standar ini membantu organisasi untuk menghadapi tantangan seperti kejahatan, gangguan logistik, atau bencana alam dengan lebih siap dan efektif. Ini tidak hanya melindungi aset fisik, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman bagi karyawan. Yang kelima, penilaian kinerja dan pemenuhan standar. ISO 28000 menggunakan terminologi dan konsep yang diakui secara internasional. Hal ini memungkinkan organisasi untuk melakukan penilaian kinerja secara lebih akurat dan membandingkannya dengan standar global yang relevan seperti ISO 31000 atau Sistem Manajemen Risiko dan ISO 22301 tentang keberlanjutan bisnis dan kebencanaan. Dengan demikian, mereka dapat mengevaluasi dan meningkatkan kinerja keseluruhan rantai pasokan mereka secara konsisten. Melalui penerapan ISO 28000 dengan komitmen yang kuat, organisasi tidak hanya memastikan keamanan dan keberlanjutan operasional mereka, tetapi juga memposisikan diri mereka untuk mencapai keunggulan kompetitif dalam pasar global yang semakin kompleks dan berubah-ubah. ISO 28000 adalah sebuah standar yang didasarkan pada manajemen risiko, sejalan dengan ISO 14001 dan mengadopsi pendekatan sistematis melalui siklus PDCA atau Plan, Do, Check, and Act. Standar ini tidak hanya mengatur persyaratan teknis untuk keamanan dalam rantai pasokan, tetapi juga mendorong organisasi untuk membentuk struktur yang kuat dan terus-menerus memperbaiki proses mereka. Salah satu aspek utama dari ISO 28000 adalah pentingnya pembentukan kebijakan manajemen keamanan yang jelas yang harus didukung dan diakui oleh manajemen puncak organisasi. Kebijakan ini tidak hanya sekadar menjadi dokumen formal, tetapi menjadi panduan untuk melaksanakan praktik keamanan yang konsisten di seluruh operasi perusahaan. Dengan mengikuti siklus PDCA, organisasi dapat memastikan bahwa setiap langkah yang mereka ambil untuk mengelola keamanan dalam rantai pasokan dipertimbangkan secara sistematis, diimplementasikan dengan tepat, dan dievaluasi secara teratur. Proses ini memungkinkan mereka untuk menyesuaikan strategi keamanan mereka berdasarkan umpan balik dan pembelajaran yang didapat dari pengalaman operasional sehari-hari. Lebih dari sekedar mematuhi standar, ISO 28000 mendorong organisasi untuk menciptakan budaya perbaikan secara terus-menerus. Dengan fokus pada integrasi kebijakan keamanan dengan proses bisnis yang ada, standar ini membantu meningkatkan keandalan operasional, mengurangi risiko gangguan, dan memperkuat responsibilitas terhadap setiap elemen dalam rantai pasokan mereka. Dengan pendekatan yang terstruktur dan disiplin, ISO 28000 tidak hanya meningkatkan keamanan fisik barang-barang yang bergerak melalui rantai pasokan, tetapi juga membangun landasan yang kokoh untuk pertumbuhan dan keberlanjutan jangka panjang bagi organisasi di era globalisasi ini. Jadi, Sobat MBO, kita telah mengetahui bagaimana ISO 28000 dan betapa krusialnya perannya dalam memastikan rantai pasokan tetap aman dan lancar. Dengan standar ini, bukan hanya barang-barang yang terjaga dengan baik, tapi juga reputasi kita di mata mitra bisnis dan juga pelanggan. Yuk, bagi yang punya pertanyaan dan pengalaman seru seputar menerapkan ISO 28000, langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya selalu update dengan konten-konten seru lainnya dari kami. Sampai ketemu di video berikutnya, tetap aman dan terus semangat belajar.